Halo bro, balik lagi sama gua Koko Brewok. Di video kali ini gua akan nge-share 5 negara yang menurut gua paling bagus untuk ngelakuin hair transplant. Nah, ngomongin hair transplant, ini adalah metode untuk menyembuhkan lah kebotakan yang paling top. Jadi nggak usah ribet, tapi memang biayanya lumayan. Nah, biasanya kebotakan disebabkan karena kebanyakan hormon DHT atau dihidrotestosteron. Itu adalah yang paling umum. Sisanya mungkin karena faktor genetik, stres, dan lain-lain. Nah, 5 negara ini adalah yang menurut gue paling recommended. Gue akan urutkan dari yang pertama sampai yang terakhir. Berarti yang pertama itu yang paling recommended. Untuk nominasi nomor 1 pastinya ada Turki. Gue sempat bahas di video kemarin banget bahwa di Turki termasuk murah banget, $1000-an lu bisa ngelakuin yang namanya hair transplant. Nah, kenapa Turki? Karena yang pertama memang murah, dan yang kedua dia memang jadiin destinasi utama orang-orang dunia buat ngelakuin yang namanya hair transplant. Sekitar 1 tahun itu bisa 800.000 orang ngelakuin hair transplant di Turki. Itu saking populernya, banyak banget, hampir 1 juta orang ngelakuin hair transplant di Turki. Dari banyak banget negara, hampir 1 juta ke Turki cuman buat ngelakuin hair transplant. Mungkin sekarang lebih banyak lagi. Nah, yang hebatnya dari Turki juga, dia ada yang namanya paket all-in. Nah, ini mantap banget. Jadi all-in bukan cuman ada di pijet, ini lebih hebat lagi dari yang ada di pijet. Kenapa? Karena all-in di sini udah mencakup transplantasi rambut. Untuk bahasanya juga, untuk lo yang nggak ngerti bahasa di sana, dia ada penterjemah. Mungkin ada paket Inggris ke Inggris Turki, atau mungkin Indonesia Turki, atau mungkin Korea Turki, segala macam lah. Ada paket bahasa juga, udah transportasi juga, udah nginep segala macam. Pokoknya karena memang saking populernya di sana udah ada paket all-in. Jadi lu dari Indonesia bisa all-in ke sana. Misalnya bayar anggap 40 juta, 50 juta udah terima beres, udah akomodasi segala macam, udah sampai pulang lagi. Jadi saking populernya ada paket all-in. Jadi mantap banget. Lu udah nggak usah pusing mikirin bahasa, tidur segala macam. Udah beres semua transplantasi rambut di Turki. Nah, nominasi nomor 2 ini ada negara yang ya bisa dibilang 10-15 tahun terakhir lagi naik banget, yaitu adalah Korea Selatan. Kita tahu bahwa Korea Selatan sekarang naik banget, naik parah, dan udah terkenal dengan yang namanya operasi plastik. Ini udah kayak ibu kota negara operasi plastik itulah. Karena memang dianggap ibu kota negara operasi plastik gitu, jadi dianggap buat memperbaiki penampilan tuh Korea udah paling top. Jadi orang luar negeri pun percaya bahwa Korea ini top karena dianggap ya lu ubah muka aja bisa, apalagi cuman benerin rambut doang. Jadi Korsel salah satu negara yang dianggap destinasi buat lu ngebenerin rambut. Harganya juga dianggap terjangkau dibandingin lu harus ngelakuin transplantasi rambut di negara-negara besar lainnya. Masuk ke negara yang ketiga, di sini ada Thailand. Nah, Thailand dianggap oke, kenapa? Karena memang yang pertama, sebelum Korea senaik sekarang, orang taunya itu buat yang namanya operasi-operasi segala macam ya di Thailand. Apa sih? Ya nggak mungkin lah Thailand gitu nggak bisa ngelakuin yang namanya transplantasi rambut. Potong titik aja bisa, apalagi cuma transplantasi rambut gitu. Itu kan ya lebih gampang lah kasarnya. Harusnya sih lebih gampang. Jadi karena memang ini negara yang dulu dikenal dengan operasi-operasi sebelum adanya Korea Selatan. Sebelum Korea Selatan belum terkenal dengan operasi, Thailand tuh awalnya dijadiin destinasi buat operasi kelamin, atau banyak juga orang yang memang operasi wajah di sana. Jadi memang si Thailand ini dianggap tempat yang cukup oke buat ngelakuin transplantasi rambut. Biayanya juga katanya nggak terlalu mahal. Dan Thailand ini karena memang budayanya unik, orang seneng transplantasi rambut di Thailand sekalian ngelakuin wisata, karena memang budaya yang dianggap unik dari berbagai negara. Jadi lu udah sekalian benerin rambut di sana, banyak juga yang sekalian wisata. Kalau ke Turki kan banyak yang cuman gue datang cuman buat transplantasi rambut, udahnya ya udah pulang lagi. Tapi nggak tahu kenapa dari data yang gue baca, kalau orang ke Thailand banyak kan sambil wisata.
Yang keempat ada Polandia. Nah, Polandia ini dia punya harga yang memang terbaik di negara Eropa. Jadi kenapa jadi salah satu yang direkomendasikan gitu? Karena memang harganya terbaik di Eropa. Nah, dia juga prosedurnya udah ada yang dibantu sama robot. Jadi mungkin asistennya robot atau gimana, gue kurang ngerti. Tapi intinya dia udah pakai teknologi robot juga. Nah, dan yang terakhir di Polandia ini enaknya dia punya iklim sedang. Jadi dia nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin. Jadi untuk recovery atau rambut baru yang baru ditransplant, intinya untuk perawatan, itu negaranya cocok ya. Karena suhunya nggak ada yang ekstrim, jadi dia oke lah untuk perawatan atau recovery-nya. Yang kelima ini negaranya gue emang agak jarang dengar, Lituania. Pokoknya bacanya gue nggak tahu lah, gue bacanya Lituania, kalau salah sorry aja. Nah, ini juga cukup populer, kayak negara yang ya di Eropa, bisa dibilang nggak terlalu besar lah. Cukup populer karena biayanya dianggap cukup rendah, dan biaya penerbangannya juga di Eropa yang terendah. Gue nggak tahu ini mungkin terendah antara sesama Eropa atau mungkin dari semua negara Eropa mau ke sana yang paling rendah. Itu sih di situ gue kurang tahu, cuman dianggap cukup populer karena biayanya rendah lah, penerbangan sama operasinya. Nah, dari 5 negara ini gue sih untuk negara 2 terbawah gue sih kurang tahu, karena memang baru denger aja gitu di sana ngelakuin yang namanya transplantasi. Nah, untuk 3 negara teratas gue anggap itu udah yang paling top. Kayak Turki udah jelas, itu udah destinasi banget. Korea juga gue yakin karena memang dia operasi plastiknya udah top banget lah, udah paling dewa sedunia. Sama Thailand ini gue juga yakin karena memang dia awal mula dari yang namanya operasi plastik sebelum Korea seterkenal sekarang dari dunia peroperasian. Oke, jadi itu aja informasi dari gue. Itu adalah 5 negara yang katanya paling worth it, paling bagus buat ngelakuin yang namanya head transplant. Oke, segini aja. Gue Koko Berdua pamit dulu. Ciao.